Halo semuanya, kenalkan nama saya Elda Pujirisjani, saya dari kelas 2A Malam. Pada hari ini saya ingin menjelaskan tentang analisa kekayaan usaha dari konsep bisnis yang saya buat kemarin. Dari analisa kekayaan usaha ini yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis, yaitu tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa, yaitu mengambil keuntungan dari tren lingkungan, menyelesaikan masalahnya, dan mengatasi kesenjangan yang tidak terisi di pasar. Yang kedua ada permintaan produk atau jasa di survei langsung atau online, yaitu beberapa pasar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dan bagaimana Anda bersedia membayar untuk produk atau layanan. Yang kedua dari analisa kekayaan usaha ada kelayakan target industri. Yang pertama ada daya tarik industri, yaitu jumlah kompetitor dan tahap siklus hidup industri. Yang kedua ada daya tarik target pasar dan konsumen, yaitu identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan dan kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing. Yang ketiga dari analisa kekayaan usaha ada analisa kelayakan organisasi. Yang pertama ada kecakapan atau prowess manajemen, yaitu pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri. Yang kedua pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa yang baru diusulkan. Lalu sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan. Yang keempat ada kelayakan finansial, yaitu tentang kelayakan finansial. Yang pertama total modal awal yang dibutuhkan, yaitu modal ekuitas atau equity capital dan modal utang atau debt capital, juga modal khusus atau specialty capital. Dan yang kedua kinerja keuangan bisnis jenis, yaitu karakteristik ekonomi industri, profitabilitas dan risiko saat ini, juga nilai perusahaan. Yang ketiga daya tarik finansial keseluruhan, hasil keuangan histori, proyek pendapatan, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun ke depan, dan margarin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan. Dan potensi keseluruhan atau dari keseluruhan dan dikaitkan dari konsep usaha saya kemarin, yaitu kekuatan ide bisnis. Kekuatan ide bisnis saya rasa jarang atau tidak banyak restoran yang selain menjual makanan tapi juga menjual pakaian, sepatu, tas, dan lain-lain, juga aksesoris yang dibutuhkan untuk fashion. Saya pikir itu kekuatan ide bisnis saya. Jadi orang-orang bukan hanya sekedar datang dan makan, tapi juga bisa sambil belanja untuk keperluan lain. Dan yang kedua isu terkait industri, saya menargetkannya lebih ke anak-anak muda atau generasi milenial zaman sekarang yang sekarang lebih mengikuti tren atau mode. Tetapi saya juga menargetkan untuk keluarga dan juga orang dewasa, karena saya juga menyiapkan room untuk family dan juga room untuk orang-orang rapat. Dan yang keempat itu finansial. Tentu saja modal yang saya butuhkan cukup banyak karena saya juga menggunakan orang-orang yang cukup ahli dalam bidangnya, contohnya dalam hal memasak, memilih desain pakaiannya, terus memilih merchandise yang akan dijual. Saya juga harus sewa gedung dan lain-lain. Saya pikir itu menggunakan cukup modal yang cukup banyak. Ya berarti kita harus lebih mempersiapkan dalam hal membuat usaha ini. Jadi kita nggak boleh yang namanya asal dalam melakukan konsep bisnis. Oke, sekian dari saya tentang penjelasan analisa kelayakan usaha dan juga ide bisnis dari konsep bisnis yang saya buat kemarin. Saya ucapkan terima kasih.